Halo para pecinta Timnas Indonesia, bagaimana kabar kalian? Kali ini kita bakal bahas kabar seru dari Timnas Indonesia U17 yang lagi tampil luar biasa di turnamen internasional. Gak main-main, tim asuhan Coach Nova Arianto ini lagi jadi sorotan setelah menyapu bersih 2 pertandingan awal di grup C lawan Korea Selatan dan Yaman. Ya, 2 kemenangan itu gak cuma bikin Indonesia lolos ke perempat final, tapi juga memastikan tiket ke Piala Dunia U17 2025. Gokil sih, gak cuma bikin bangga, tapi juga jadi bukti kalau sepak bola Asia muda kita makin berkembang dan bisa bersaing di level Asia bahkan dunia. Nah, setelah memastikan lolos pertandingan ketiga atau laga terakhir di fase grup bakal jadi ajang yang sedikit berbeda. Timnas kita bakal ketemu Afghanistan dan pertandingan ini bakal digelar Jumat dini hari waktu Indonesia 11 April 2025. Tapi Coach Nova Arianto ngasih sinyal bahwa laga ini gak bakal sepenuhnya ngotot kayak 2 pertandingan sebelumnya. Kenapa? Karena Coach Nova bilang kemungkinan besar dia bakal rotasi pemain. Jadi para pemain yang belum sempat turun di 2 laga awal bakal dikasih kesempatan buat tampil. Dan ini bukan tanpa alasan ya. Selain supaya mereka dapat pengalaman, juga biar fisik pemain utama tetap terjaga untuk babak selanjutnya yang pastinya bakal makin berat. Coach Nova bilang begini, yang pasti kami akan mencoba semua pemain yang belum tampil. Mungkin ada beberapa yang akan main. Kita lihat nanti, tergantung situasi dan taktik juga, kata Coach Nova. Dari situ kelihatan banget Nova pengen kasih jam terbang ke semua pemain. Ini penting banget, apalagi di level timnas usia muda. Semakin banyak pemain dapat menit bermain, makin kaya juga pengalaman mereka, guys. Nah, siapa aja sih pemain yang kemungkinan bakal diturunin? Pertama, dari posisi kiper ada 2 nama yang disiapkan untuk unjuk gigi. Yang pertama, Randy Razaku dan Raka Syafaka. Mereka ini udah jadi bagian dari tim tapi belum sempat tampil. Dan pertandingan lawan Afghanistan ini bisa jadi momen yang pas buat ngetes kemampuan mereka di bawah Mister Gawang. Terus di lini depan striker yang digadang-gadang bakal tampil adalah Josh Holong. Ia kemungkinan besar menggantikan Mirza Filjatullah, striker utama di 2 laga sebelumnya. Josh sendiri dikenal punya naluri gol yang tajam, jadi bisa jadi senjata rahasia buat menambah daya gedor. Lanjut di lini tengah, ada nama Fardan Faras dan Al-Ghazani Dwi Sugandi. 2 pemain ini layak banget buat dikasih menit bermain. Apalagi di lini tengah itu peran rotasi sangat krusial karena biasanya pemain tengah harus kerja ekstra buat jaga keseimbangan tim. Jadi ngasih mereka kesempatan bisa jadi investasi penting buat babak-babak berikutnya. Terakhir di lini belakang, ini juga menarik. Ada Torres Aziz, Faris Nur Hidayat, dan Putu Ekayana yang disebut-sebut layak dikasih kesempatan sebagai starter. Lini belakang sejauh ini tampil solid, tapi tetap penting buat nyoba kombinasi baru supaya skema pertahanan kita makin fleksibel. Nah, ngomongin soal rotasi ada 2 hal yang bisa kita lihat. Pertama, dari sisi taktik, Nova bisa coba strategi baru, formasi berbeda, dan skema serangan yang gak dipakai di 2 laga awal. Kedua, dari sisi mentalitas pemain. Pemain-pemain yang belum main pasti punya motivasi besar buat nunjukin kualitas mereka. Jadi bisa aja nanti kita lihat pertandingan yang tetap kompetitif meskipun beberapa pemain utama diistirahatkan. Dan ya, penting juga buat kita apresiasi langkah Coach Nova ini.
Banyak pelatih yang kadang terlalu ngotot di semua laga, padahal di turnamen sepadat ini rotasi itu kunci buat jaga kondisi pemain. Nova ngasih contoh manajemen tim yang bijak, ngasih kepercayaan ke seluruh skuad dan bikin suasana tim tetap positif. Buat para fans, pertandingan lawan Afghanistan ini tetap menarik buat ditonton. Selain karena kita pengen lihat calon-calon bintang baru, juga karena pertandingan ini bisa jadi momen eksperimen sebelum masuk ke fase knockout yang pastinya lebih menegangkan. Dan siapa tahu dari pertandingan ini kita bakal nemu the next wonderkid dari Indonesia. Siapa tahu Josh Holong cetak gol keren, atau Raka Syafaka bisa bikin penyelamatan epic di bawah gawang. Kita tunggu aja aksinya. So, jangan lupa dukung terus Timnas Indonesia U17. Kita udah melangkah sejauh ini dan dukungan kalian pasti berarti banget buat mereka yang lagi berjuang bawa nama bangsa. Kita doakan semoga perjalanan mereka di turnamen ini makin mulus dan bisa kasih kejutan manis di Piala Dunia U17 nanti. Oke, segitu dulu update kita kali ini. Kalau kamu punya pendapat dan prediksi soal pemain yang bakal bersinar di laga lawan Afghanistan, drop aja di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam Garuda!